Nih anehnya lagi, customer kalau lagi nggak pas kadang nyalain kita, biarpun kita bener. Misalkan customer yang telat, kita yang disuruh cepat-cepat, giliran kita sudah cepat-cepat nyampe lokasi, customernya belum siap apa-apa. Nggak cuma saya yang ngalami, mungkin teman-teman yang menonton video ini sama pasti ngalami juga. Ketika dapat customer buru-buru, ketika udah nyampe lokasi penjemputan, customernya belum siap-siap. Pak, tunggu bentar ya Pak, lagi nyari sepatu misalkan. Tapi kalau buat terapi akun, saya sarankan, mau kita libur lama maupun kita libur sebentar, kadang kita buat terapi lagi ada waktunya. Tapi kan sistem sekarang kan nggak bisa ditebak. Kita tahu-tahu besok gacor, tahu-tahu besok anyep luar biasa. Intinya kalau di Gojek selama saya gabung ya, kalau lagi anyep memang anyepnya luar biasa. Tapi kalau udah ngangkat, dapat terus. Nah, ini yang kita harus perbaiki di sistem atau di masa-masa sekarang ini. Kalau di aplikasi memang saya akui sudah bagus. Cuman saking bagusnya ya teman-teman, semakin ke depan semakin maju aplikasinya, tapi semakin menurun pendapatan para driver. Saya sudah offbeat nih, jam 20.02. Jadi setengah 8 malam tadi saya udah di rumah. Sekarang hari Sabtu tanggal 13 Mei. Untuk di pendapatan hari ini alhamdulillah masih diberi kelancaran. Dapat poinnya itu 2850, performa 100%. Orderannya itu dapat 19 trip. Nah, kita matikan dulu ya teman-teman, ini besok takut lupa. Gosen malah masuk lagi. Nah, nih teman-teman bisa lihat sendiri di riwayat ordernya. Saya hari ini dapat 19 trip, satu order yang tercancel, dan orderan penutupan tadi sekitar jam 19.01 sampai jam 19.22. Dan ini saya juga setelah ngantar langsung offbeat dan alhamdulillah dapat orang baik. Nah, ini juga saya dikasih tip. Kita bisa cek tipnya berapa. Ceban, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih diberikan bertemu untuk orang-orang yang baik kepada customer. Sehat selalu, panjang umur buat customer yang sudah baik kepada rekan-rekan ojol. Nah, semua driver bisa narik ya teman-teman. Tapi ingat, ketika kita mendapatkan rating buruk seperti ini, contoh misalkan, itu bisa jadi bumerang buat akun kita sendiri. Kadang membuat akun kita terapi tiap hari. Ketika dapat orderan seperti ini, kita bisa dibilang debat sama customer. Wah, resikonya teman-teman, kita yang berjuang tiap hari terapi, ketika udah lancar, jelep, dapat bintang 1, wah resikonya luar biasa. Anyepnya itu yang kagak nahan. Makanya saya lebih bagus atau lebih memilih turun performa, cancel sekiranya kita nggak nyaman kepada customer. Bukan berarti kita menolak rezeki teman-teman, itu prinsip saya. Kita udah membangun dari nol sampai setinggi ini misalkan. Kalau kita hanya misalkan dapat customer yang nggak pas, kita nggak tahu nasib apes itu kapan, karena tidak ada di kalender. Kita nggak tahu, mungkin nanti sore, entar malam, besok pagi, ataupun minggu depan. Ya, semoga teman-teman yang menonton video ini atau teman subscribe saya, semoga selalu dipertemukan para customer yang baik. Intinya baiknya kita itu pasti ada balasan yang lebih baik lagi. Baiknya customer juga karena kita. Kalau kita kadang udah baik, kadang customer juga belum tentu baik. Makanya apapun alasannya, ketika kita dapat customer, mau pas mau enggak, nasib apes itu tidak ada di kalender, kapan saja bisa datang. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Prinsip saya, ketika dapat customer atau dapat order, pasti yang saya cek rating dulu teman-teman. Jujur, saya kalau ngebit itu ketika dapat order, maupun itu GoFood, GoRed, GoShop, GoMart, dan lain-lain. Kalau di Gosen kan tidak ada yang namanya rating penumpang. Jadi cuma nama saja, titik penjemputan dan titik pengantaran. Nah, kalau saya dapat order GoRed ratingnya segini, saya cek dulu. Kadang temen-temen saya itu kalau menyarankan ketika dapat order seperti itu, jangan di pick up dulu, kita jemput. Oke, kalau sekiranya perjalanannya udah aman, baru kita mulai perjalanan. Tapi kadang kan saya udah biasa yang namanya ketika udah dapat order, terus
mulai perjalanan kita nggak tahu yang namanya trouble di jalan kepada customer, karena kita nggak tahu yang namanya percakapan kita mungkin menyinggung. Dan kadang nih anehnya lagi, customer kalau lagi nggak pas kadang nyalain kita biarpun kita bener. Misalkan customer yang telat, kita yang disuruh cepat-cepat, giliran kita sudah cepat-cepat nyampe lokasi, customernya belum siap apa-apa. Saya nggak ngomongin orang atau kejelekan orang, karena fakta di lapangan itu seperti ini teman-teman. Nggak cuma saya yang ngalami, mungkin teman-teman yang menonton video ini sama pasti ngalami juga. Ketika dapat customer buru-buru, ketika udah nyampe lokasi penjemputan, customernya belum siap-siap. Pak, tunggu bentar ya Pak, lagi nyari sepatu misalkan. Nah, banyak rekan-rekan saya ini yang di area Cikarang, yang akunya gacor banyak, yang tidak mau ngebit, narik, goret, banyak juga. Faktornya apa? Ini contohnya. Kenapa dia nggak mau yang namanya ngambil goret? Dia nggak mau yang namanya diburu-buru. Nah, buat teman-teman semua yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan lancar rezekinya. Jika kita mau bertahan dan masih ingin bertahan di pekerjaan sekarang, pertahankan selagi kita masih ada rasa sabar dan kuat. Tapi ingat, kesabaran setiap orang atau setiap driver itu berbeda-beda. Kadang kita sabarnya sampai segini saja, kadang besok masih sabar, minggu depan masih sabar, dan bulan depan juga masih sabar. Bisa juga untuk tahun-tahun kedepannya masih selalu sabar. Tapi nggak semua driver itu bisa sabar terus. Kita punya yang namanya kesabaran terbatas, karena kita itu manusia teman-teman. Begitupun juga saya pun juga manusia. Nah, buat teman-teman semua yang ngebit dimanapun berada, nih saya itu ngebit di Cikarang, yang sebelumnya itu kerja di pabrik, sekarang menjadi driver, dan alhamdulillah dikaruniai seorang istri yang baik dan sudah dikaruniai satu anak yang soleha, amin. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini yang belum keluarga, semoga tahun ini dikasih yang namanya jodoh sesuai dengan harapan kalian. Tapi ingat, jodohnya kalian itu tergantung dari diri kita. Kalau kita pengen baik, kita jangan menuntut orang itu baik, tapi kita berubah dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita sekiranya orangnya mungkin jahat, nanti takutnya dapat yang jahat juga. Kalau kiranya kita udah jadi orang baik tapi dapatnya bukan orang baik, nanti lama-lama juga pasangan kita ikut jadi orang baik. Percayalah, yang namanya orang bisa baik itu tergantung dari kita sendiri. Cara menghargai, cara menghormati, dan cara yang namanya bersilaturahmi. Kalau kita mungkin bisa dibilang paling baik, belum tentu ya teman-teman. Karena yang namanya orang Jawa itu kan bisa dibilang wang sinawang, sawang sinawang, artinya pandang memandang. Apa yang saya lihat di teman-teman semua mungkin lebih bagus pendapatannya, tapi teman-teman melihat saya pendapatannya lebih bagus dari teman-teman. Nah, itulah yang kita belum tahu. Makanya kita tetap rendah hati apapun pekerjaannya. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua. Sehat selalu, panjang umur, dan lancar rezekinya. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.